antara zal dan za, dal za ya. Kaimut ini digigit cara mengucapkannya. Lazkuru, nah ini kap itu suka bertukarnya, suka tertukarnya bagi yang masih belajar awal nih, ini dengan qob ya. Kalau qob atau harusnya klek, kalau yang ini tidak usahnya klek ya, sehingga berbeda. Cuma kebacakannya yang kap yang benar, yang qobnya itu yang tidak nyeklek, yang sama dengan kap, sehingga bunyinya itu sama. Nah itu yang tidak boleh. Jadi kalau yang qob yang harus diusahakan ceklek itu. Kalau yang ini kan gampang, ku biasa dari depan tenggorokan dia hanya cukup dilangit-langit ku seperti itu. Guru. Nah di sini ketemu lagi nih dengan materi mad tobi'i ya, walaupun tadi sudah dijelaskan karena ini untuk pemula, untuk dasar ya, jadi tetap rumusnya itu diperlihatkan rumusnya supaya ini membantu kita untuk cepat paham. Nih mad ya, madnya ini mad tobi'i ya, mad tobi'i seperti ini. Mad tobi'i itu kan hurufnya ada 3. Ini pasangannya ini lekatkan dalam pikiran kita bahwa alif mati harus bersandingnya dengan ini, maksudnya harokat sebelum. Alif mati harokat sebelumnya itu harus harus fathah atau jabar. Wawu ya, wawu mati harokat sebelumnya itu harus doma atau kapes, sedangkan ia mati harokat sebelumnya itu harus kasro atau kajer kalau zaman dulu. Nah ini adalah rumus untuk mad tobi'i ya, mad tobi'i. Mad tobi'i itu ada dari alif, dari wawu, dari iya. Mari kita ke Al-Qur'an. Coba lihat di sini. Samakan dengan rumus tadi ya, samakan. Tadi kan ada alif mati, wawu mati. Nah wawu mati kan harus dengan doma. Nah ini betul nggak ya? Ini wawu mati sebelumnya ada doma. Terserah ini hurufnya apa, bebas ya hurufnya. Jadi kalau ke mad tobi'i itu tidak melihat huruf, tapi melihatnya harokat ya, harokat sebelum huruf mad. Huruf madnya kan wawu. Nah seperti ini, wawu mati sebelumnya ada harokat doma. Nah yang seperti ini namanya mad tobi'i. Mad tobi'i itu harus diapakan? Judul mad itu kan huruf yang harus dibaca panjang. Judul mad itu artinya berarti ini harus dibaca panjang. Berapa harokat? 2 harokat. Bagaimana prakteknya? Lazkuru, udah 2 ya, diketuk 2 saja seperti itu ya. Apakah dapat dimengerti dan bisa dilanjutkan? Kalau dapat dimengerti boleh ketikan mengerti ya. Boleh ketikan mengerti, boleh ketikan paham. Kalau tidak pahamnya di mana? Boleh diketikkan dulu ya. Hatur nuhun Teteh Nurhayati. Teteh Nurhayati maaf ya jika ini menerangkannya itu lama, kembali lagi. Karena ini forumnya forum untuk yang belum bisa ya. Jadi sudah diterangkan, nanti ke awal lagi. Setiap ketemu mad itu pasti dari awal. Kenapa? Karena ini yang berdatangannya itu kan berbeda-beda orang. Ada yang baru masuk lagi. Nah mereka kan tidak boleh salah sambung. Jadi tetap ketika kita ketemu dengan mad, pasti arti hurufnya itu diungkap lagi. Hatur nuhun penjelasannya Teteh Nurhayati, Teteh Nur Aini juga hatur nuhun teh ya. Lanjut ya, kita sudah belajar mad tobi'i ya. Jadi fungsinya kita berulang-ulang itu semakin melekat ya, apalagi yang sering mengikutinya seperti Teteh Nur Aini, Nurhayati ya. Teteh Nurhayati itu karena sering pasti akan lebih cepat menangkap dan akan lebih melekat. Ini matia ini tidak ada ya. Di sini tidak ada tanda-tanda panjang karena semuanya huruf hidup. Huruf hidup itu dalam arti setiap huruf
ada harokatnya, nun di kasroh, ain di mati, mim di fathah, ta di kasroh, dan iya di fathah. Maka ini semuanya itu huruf hidup ya, huruf hidup pendek semua, tidak ada tanda-tanda panjang. Walaupun di sini ada ya, tapi ya-nya kan tidak mati. Jadi kalau matobi itu yang mati, sedangkan ini ada fathah ya, berarti ini hidup namanya. Begitu. Hidup dan mati di dalam huruf hijaiyah itu seperti itu ya, yang ada harokatnya ya, yang ada harokat fathah, kasroh, dan domah ya, itu adalah huruf hidup namanya. Lanjut. Nikmatiyal di sini ada tasdid ya. Setiap ada harokat tasdid pada huruf apapun, maka satu huruf sebelumnya yang hidup itu yang ini, bukan yang ini ya. Ya, maka disatukan. Kalau dalam Sunda itu digentakan kushi, teteh kushi, waalaikumsalam. Waalaikumsalam teteh kushi ya. Terima kasih ya. Yang sudah tap-tap layar, terima kasih. Boleh dibagikan lagi kalau memang ini bermanfaat, boleh dibagikan lagi ke sanak saudara, teman kerabatnya. Lanjut, ini tasdid ya, tasdid maka harus disatukan yang mana? Yang satu satu huruf sebelum, yaitu ya, iyal, begitu, iyal, tapi nggak usah lama-lama karena lamnya itu bukan huruf gunah. Jadi tasdid mah berlakunya ke seluruh huruf, hanya untuk menyatu. Nanti ada lagi tambahan ya, ada pelajaran tambahan. Setelah disatukan ada huruf-huruf tertentu yang dilamakan atau ditahan ya, itu namanya gunah. Tapi nanti, sekarang belum ketemu. Ini lam bukan huruf gunah, jadi lanjut. Setelah disatukan iyal, lanjut iyal lati. Nah, ayo sebelum kita terangkan, pasti ini diterangkan lagi dari nol ya. Di sini kan ada iya mati, kita memasuki lagi materi apa nih? Dalam tajwid itu kan yang kita ketemui nanti ada alif lam, yang dibahas itu ada hukum nun mati dan tanwin, ada qalqalah ya. Nah, kalau seperti ini kira-kiranya judulnya saja ya, gerbang depannya aja sah. Teteh Nurhayati, terima kasih Teteh Nurhayati sudah bantu jawab buat teman-teman yang lainnya ya. Jadi dengan dibantu dijawab, maka pikirannya, otaknya itu akan menuju ke mad ya. Teteh Nur Aini Yunus lengkap sekali, ini mah udah keisi ya, betul sekali. Ini adalah mad, nanti ujungnya itu mad jaiz munfasil ya, tetapi rekan-rekan yang di live ini kan untuk menuju ke mad jaiz munfasil itu kan sulit, harus pelan-pelan dibawanya kemana dulu ya gitu. Jadi mesti ke matobi'i dulu, sebelum matobi'i mesti dari mad dulu, mad lalu matobi'i lalu mad jaiz munfasil akhirnya gitu. Yang jelas ini adalah kita memasuki gerbang mad. Terima kasih ya Teteh Nurhayati sama Tenor Aini Yunus yang telah membantu jawab, yang sudah menghidupkan acara lab ini sehingga belajar tajwidnya itu menjadi komunikatif ya, lebih interaktif ya. Lihat dulu nih, walaupun tadi sebelumnya ini sudah diperlihatkan, tetapi setiap ketemu pasti diperlihatkan supaya kenyataan di sini nyambung dengan teori ya. Ini teorinya, pelajarannya, dan ini prakteknya begitu. Jadi walaupun sudah paham, kita berulang-ulang. Ini memasuki materi mad. Mad itu adalah huruf-huruf yang harus dibaca panjang. Apa saja? Ini alif, wawu, iya. Kalau sudah cirinya seperti ini namanya mad tobi'i ya, mad tobi'i. Kalau cirinya sudah seperti ini, sudah dengan pasangan itu gimana? Alif mati dengan fathah, wawu mati dengan doma, iya mati dengan kasroh. Nah, ini adalah pasangan paten, tidak bisa disilang. Jika disilang, kenyataannya alif mati adanya itu kasroh, maka tidak terjadi mad tobi'i di situ. Itu artinya ya. Makanya
Klaten itu. Waalaikumsalam Teteh Nengsi, mangga teh bergabung, hatur nuhun. Nah, ini adalah pasangan untuk mad tobi'i. Nah, kita juga sebelum tahu mad jaiz munfasil, sebelum tahu mad wajib muttasil, dan sebelum tahu mad arid li sukun, ini dulu yang harus paham. Ketika ini sudah paham, baru nanti ada pelajaran lanjutan, yaitu mad jaiz dan sebagainya ya. Ini paham dulu kan? Ya, udah, ini adalah mad tobi'i di sini ya. Kalau sudah berpasangan seperti ini adalah mad tobi'i. Mad tobi'i alif, mad tobi'i wawu, dan mad tobi'i iya. Kita lihat tadi sudah di sini ya. Ini kan sama dengan rumus yang tadi ya, yang saya perlihatkan. Ini adalah ya mati sebelumnya iya, maka di sini aja dulu. Belum dilanjutkan nih, belum dilanjutkan ke sini. Ini kondisi di sini ini adalah ciri-ciri dari mad tobi'i ya. Kalau segini saja ini adalah mad tobi'i iya, karena ia mati sebelumnya ada harokat kasroh. Kalau mad tobi'i itu 2 harokat. Nah, sekarang lanjutannya jika mad tobi'i ya, baik mad tobi'i iya, baik mad tobi'i alif, baik mad tobi'i wawu, ketika di depannya baru kita harus lihat-lihat nih ke depannya. Jadi setelah mad tobi'i ini mata kita harus ke depan, ada apa nih? Kalau ada hamzah atau ada alif sama hamzah itu sama. Waalaikumsalam Teteh Dewi Haryati, Wilujeng Sumping teh ya. Ini di lab belajar tajwid dasar teh untuk yang belum paham. Lanjut ya, di depannya ada apa? Baru nih mau kelanjutan. Di sini ada alif ya. Ada alif atau tulisannya hamzah, karena alif dan hamzah itu sama aja. Diteliti lagi, alifnya itu satu kalimat apa beda kalimat begitu, soalnya akan beda ya, akan beda nama madnya gitu. Kalau alif yang di depannya itu satu tubuh ya, satu tubuh, baru itu beda lagi. Nah tuh kata Teteh Nurhayati ini beda kalimat tuh, kata Teteh Nurhayati, betul tidak? Coba kalimat 1 alati, kalimat 2 an'amta ya, an'amta ini kalimat 2, maka alif ini beda kalimat. Kalau sudah beda kalimat maka ini namanya mad apa? Tadi juga di atas sudah ada yang jawab ya. Sudah ada yang jawab, cuma kita belum diuraikan saja. Tadi tuh di atas Majayo Teteh Nur Aini Yunus ya. Teteh Nur Aini Yunus tadi di awal juga sudah menjawab bahwa ini adalah mad jaiz munfasil. Betul Teh Nur Hayati. Kami hanya mengurutkan saja, membawa otak kita supaya nyampe ke mad jaiz munfasil itu bagaimana begitu. Jadi hanya mengantarkan jalannya saja sehingga nyampelah ke mad jaiz munfasil. Sama aja pada akhirnya. Nah, kalau mad jaiz munfasil itu cara membacanya panjangnya berapa harokat, kan beda dengan mad tobi'i. Kalau yang seperti ini yang tidak menghadapi alif ya, ini adalah panjangnya 2 harokat ya. Nah kalau sudah lanjutan nih menghadapi alif di lain kalimat atau menghadapi alif di dalam satu kalimat, itu panjangnya berapa harokat? Boleh komen ya, boleh komen. Tidak harus betul ya, karena ini lagi belajar Teteh Nur Hayati. Terima kasih jawabannya Teh. Sudah memberikan penerangan ke teman-teman yang ada di lab ini. Sudah menguatkan, betul ya Teteh Nur Aini Yunus. Yang penting itu tidak lebih dari 5 ya, 4 sampai 5 boleh ya. 4 sampai 5 boleh. Yang penting mah dari 2-nya itu lebih. Dari 2 itu di atas ya, dari 2 itu terus ke atas ya. Maksimalnya di sini adalah 5. Leres Teteh Ida, hatur nuhun. Teteh Nur Aini menjawab 4, antara 4 5 juga betul. Teteh Nur Hayati juga betul ya. Nah ini membacanya yang mana yang panjangnya? Yang huruf ti ya, yang huruf ti, karena yang menghadapi madnya itu huruf hidupnya yang ada di sini adalah ti. Jadi allati, silakan dihitung ya, silakan dihitung sampai 5 ya, 4 atau 5. Leres Teteh Nunung Nurjana, terima kasih sekali sudah melengkapi pembelajaran di pagi hari ini ya. Semoga semuanya yang sudah menjawab itu kan sudah berbagi tuh, sudah berbagi ilmu. Semoga dilancarkan seluruh aktivitasnya, dimudahkan ya, amin ya rabbal alamin. Nah di sini
an'amta. Kira-kiranya kita beralih ke materi apa? Kalau an'amta itu beralih ke materi apa? Tolong judul materi yang akan kita bahas ya. Teteh Nur Aini Yunus menjawab izhar hakiki kholki. Teteh Nur Aini Yunus, Teteh Nur Hayati sudah menjawab ya. Sudah menjawab. Nah, betul, itu adalah jawaban akhir ya. Hukum ya, hukum nun mati. Betul sekali. Marilah kita, karena judulnya tadi sudah dibantu oleh rekan kita yang sering ikut lab ini, Teh Nur Aini Yunus, Teh Nur Hayati ya, sudah dibantu jawab tuh. Jadi pelajaran kita sekarang ke ini ya. Nah, ini pelajarannya yang ini. Sekarang lagi di sini nih. Sekarang lagi di sini. Tapi lihat dulu, karena ini adalah dari praktek, teorinya harus tahu pelajarannya apa, lalu ini prakteknya gimana, begitu. Nah, ini pelajarannya dulu kita pelajari. Ini berawal dari nun mati dan tanwin. Nah, ini gerbang awalnya nih, rumus. Berarti ini nama pelajarannya nun mati dan tanwin ya. Keseluruhan yang tadi, yang mad, yang tasdid, yang guna itu semuanya adalah tajwid ya. Jadi dalam tajwid itu ternyata luas sekali. Ada hukum nun mati dan tanwin, ada lafaz Allah, ada alif lam, ada guna, ada qalqalah, ada mad dan lain sebagainya. Marilah kita ke sini. Ini adalah nun mati dan tanwin ya. Tanwan, tanwin, tanwun ya. Atau pathatain, kasrotain, domatain. Terserah, banyak istilah ya. Asal istilah-istilah tersebut jangan membuat kita keder. Sesungguhnya itu juga, ini juga. Tanwan bisa keseluruhannya disebut tanwin juga. Mau satu-satu tanwan, tanwin, tanwun boleh. Mau pathatain, kasrotain, domatain boleh. Intinya kalau kita melihat tanda ini, maka kita harus curiga di depannya ada apa. Nah, tanda ini akan melahirkan 4 hukum ya nantinya. Ada idhar, ada idgham, ada iqlab, ada ikhfa. Ya, tergantung dari huruf apa di depannya. Kalau di depannya itu menghadapi ba, berarti ini iklab. Huruf iklab itu ada 1, yaitu ba. Kemudian huruf idhar itu ada 6 ya. Ada hamzah, ada ha, ada ain. Ini kurang titik. Ada gin, ada ha, ada kho ya. Itu kalau idhar, berarti idhar ada 6, itu huruf-hurufnya. Ini adalah huruf idgham ya. Idgham itu ada 6 dan dibagi 2, ada idgham biguna, ada idgham bila guna. Dan sisanya adalah ikhfa. Ikhfa itu ada 14. Mari kita lihat ke prakteknya. Nah, di sini an'amta ya. Tadi kan nun mati dan tanwin, sekarang nun mati nih ya. Laras. Teteh Nur Hayati, jadi kita tidak langsung oh ini idhar gitu. Teman-teman yang belum paham kan nggak tahu, daripada pusing lebih baik tidak mempelajari nantinya gitu. Biasanya pusing udahlah balik kanan gitu. Jadi kita mesti dipermudah semudah-mudahnya ya. Kalau yang harus dihafal cukup yang 3 macam saja. Yang idhar karena hanya 6, yang idgham itu kan hanya 6, iqlab hanya 1, itu masih bisa lah.
otaknya mungkin terjangkau untuk ngapalin huruf yang 3. Kalau yang IFA berusaha mah harus ya, karena kita diwajibkan untuk belajar, tetapi ada cara cepat. Jika IFA itu tidak hafal, tinggal kesimpulannya selain dari yang 3, karena yang 3-nya hafal, berarti itu adalah huruf IFA begitu. Coba di sini an'amta, an'amta. Berarti nun mati menghadapi ain. Ain itu tadi adanya di kelompok apa ya? Ya betul, Tete Ida, betul ya. Tadi Tete Ida dan sebelumnya sudah ada yang jawab. Sebelumnya Teteh Nunung Nurjanah ya. Terima kasih Teh yang sudah jawab. Semoga memberikan pencerahan kepada teman-teman kita yang belum bisa atau yang belum tahu ya. Terima kasih sudah berbagi ilmu. Di sini ain itu dikatakan oleh Teh Nurhayati sama Teh Nunung Nurjana, ini adalah salah satu dari huruf idhar. Kita artikan dulu idharnya juga. Teh Nengsi, betul. Ini adalah huruf idhar. Boleh yang lainnya ya. Supaya kita dalam menyimak otak kita nyambung, maka direfleksikan dengan tulisan ya. Yang ada di otak itu idhar, maka utarakan idhar. Sekalipun kita mengutarakan nanti salah, nanti juga kita akan belajar bersama di sini, karena ini forum belajar ya, bukan lagi dites, bukan. Ini adalah satu dari idhar ya. Kemudian idhar itu artikan dulu, biar nanti kita ketemu idhar laginya itu paham bahwa idhar itu adalah jelas, berarti huruf yang harus dibaca jelas ya. Jelas itu gimana? Jelas itu sesuai dengan tulisan yang ada. Nah, di sini mari kita praktekkan. Tadi namanya sudah idhar ya. Kenapanya itu alasannya karena nun mati menghadapi huruf idhar yaitu ain. Idhar itu jelas, maka prakteknya ini harus dibaca jelas. Kalau tulisannya amtu ya, amtu, berarti di sini tidak ada proses perubahan apa-apa. Anam saja, anam tuh ya. Kesininya tidak ngaruh ya. Ini an aja nih. Annya tetap ya, nggak seperti ifa, nggak seperti idgom, iklab itu kan semuanya berubah ya. Kalau di idhar itu nggak berubah, tetap ya, tetap an ya. Membacanya tetap an. Kenapa? Alasannya karena arti dari idhar itu adalah jelas. Ya, jika apa jelas itu? Jika menghadapi huruf idhar apa saja ya, yang tadi diperlihatkan itu. Yang tadi diperlihatkan kan tadi sudah memperlihatkan. Idhar itu kan ada 6 ya, jika menghadapi huruf yang 6, alif ya, kemudian ha, ain, ghin, ha, kho ya. Nah, huruf-huruf yang ini, tuh kan ain ada. Nih, jika menghadapi huruf hamzah atau alif, lalu ha, ain, ghin, ha, kho ya. Jika menghadapi huruf-huruf tersebut, maka kita membacanya kalau kita ketemu dalam Al-Quran, ini jelas. An aja udah, tidak ada perubahan apa-apa. Terima kasih Tete Enda yang sudah like ya. Boleh like, boleh komen, dan boleh membagikan ya. Jadi kalau dirasa ini penting, pelajaran ini penting, lab ini penting, boleh mengajak orang lain, mengajak teman saudara untuk sama-sama belajar di sini, belajar di tajwid dasar untuk pemula atau untuk orang-orang yang memang belum paham sama sekali, dan boleh dibagikan lagi ya, supaya kita mendapat ilmu dari mendapat amal dari berbagi ilmu. Lanjut ya, an'amtu alaikum, itu ain adanya di dalam ya, adanya di tenggorokan ke sana, alaikum. Jadi jangan disamakan dengan alif ya. Bedanya ain dengan alif itu, kalau a itu hurufnya jelas karena adanya di luar ya, di mulut, di bibir a tuh. Tapi kalau ain itu adanya di dalamnya, di tenggorokan ke bawah ke sana, jadi ain tuh, alaikum. Awas ini jangan nyeklek, alaikum ya. Kita sambil berjalan sambil belajar makhraj ya, membetulkan makhraj yang belum kita bisa, karena makhraj pun butuh latihan. Banyak huruf-huruf yang memang sulit ya, sulit untuk dibaca sesuai dengan
ilmunya itu ada yang sulit, makanya ini butuhnya kita latihan. Waalaikum ya. Terima kasih Teteh Nurhayati. Semuanya juga boleh sambil menyimak, boleh sambil tap-tap layar ya, sambil diketuk-ketuk layar HP-nya sampai keluar lope-lope berterbangan. Nah, seperti ini. Tuh kan banyak lope-lope berterbangan, indah sekali ya, supaya hidup ya. Supaya pembelajaran kita hidup. Terima kasih yang sudah gip-gip, terima kasih yang sudah like, dan terima kasih yang sudah membantu merespon, menjawab, melengkapi pembelajaran ini, dan boleh dibagikan lagi kalau dirasa ini bermanfaat. Di sini tidak ada sesuatu yang sulit ya. Lanjut wow. Nah, ini hanya mengingatkan saja. Di sini di sini ada iya mati, di sini juga ada wawu mati. Tetapi kalau untuk matobi kan ada pasangan yang sudah ditentukan begitu. Ini contoh yang bukan pasangan nih, sehingga tidak terjadi matobi. Coba lihat tuh pasangannya. Kalau iya mati itu dengan kasroh. Coba ini iya matinya. Iya matinya dengan apa? Sebelumnya dengan fathah. Nah ini contohnya ya. Berarti kita harus memperhatikan iya mati itu sebelumnya apa. Kalau sebelumnya itu kasroh, maka ini terjadi matobi. Kalau selain kasroh ini kan fathah, berarti ini tidak terjadi matobi, begitu ya. Begitupun wawu. Ini wawu kan di sini pasangannya harus dengan domah. Nah, pelajarannya. Nah, kalau ini apa? Fathah, maka di sini juga tidak terjadi matobi. Berarti tidak terjadi panjang seperti itu. Coba lihat sampingnya. Ya, sampingnya ada wawu lagi. Di sini kan wawu mati. Sebelumnya itu fathah. Kita lihat ke sini ke rumusnya. Wawu mati harusnya apa? Harusnya domah. Terima kasih Teteh Nengsi yang sudah memberikan ilmu ya, sudah menambahkan ya. Kita di sini saling melengkapi, saling menyempurnakan tuh. Teteh Nengsi sudah menambahkan. Terima kasih Teh atas ilmunya, semoga menjadi amal ibadah. Nah ini wawu mati sebenarnya fathah, berarti ini tidak ya, tidak matobi. Lalu di depannya ada wawu mati lagi nih. Wawu mati sebelumnya ada domah. Coba lihat ke rumusnya. Wawu mati sebelumnya domah, sama kan nih. Berarti ini adalah matobi'i ya. Kalau matobi'i berarti harus panjang, karena arti dari mad itu adalah panjang. Panjangnya berapa harokat? Boleh diketikkan yang tahu ya, supaya rekan-rekan yang sedang belajar itu semakin kuat atau semakin mudah untuk menyimak. Boleh diketikkan yang tahu. Ini adalah kan tadi sudah diterangkan matobi. Terima kasih Teteh Ida sudah menjawab 2 harokat. Teteh Nurhayati terima kasih sudah menjawab 2 harokat. Betul sekali ya teman-teman semua, bahwa ini adalah namanya matobi. Kemudian sudah disebut matobi. Kenapa? Alasannya karena wawu mati dan sebelumnya berharokat doma. Lalu kita prakteknya harus dibaca 2 harokat. Aufu. Nah, ketuk 2 ketuk. Lanjut bi'ahdi. Nah, ini hanya mengingatkan saja nih, ini adalah ha yang harus dibaca tebal. Perasaan ini buram. Gimana nih, udah jelas belum? Bi'ah. Ini ha ya. Sama dengan ini nih, sama. Jadi sama-sama yang harus dibaca panjang. Ini adalah tulisan itu juga, cuma tergantung penempatan. Kalau ini kan di awal harus seperti ini. Kalau sudah diamnya di tengah, maka ke bawah ini. Ya, ke bawah ini bentuknya tuh. Jadi ini juga tidak beda ya, tidak beda huruf. Ya. Lanjut di ini tanpa titik berarti harus jelas. Nah, sampai di sini dulu nih. Ini adalah mad apa ya? Mad apa ya? Nanti
menghadapi apanya nanti ya, biar kita pelajarannya itu bertambah. Sampai sini aja dulu karena kita menghadapinya itu ada di bawah ya, tetapi anggap ini belum terlihat. Ini adalah mad apa nih, boleh diketikkan yang tahu supaya membantu pemahaman teman-teman yang lainnya untuk menentukan ya. Iya, mad ini adalah mad tobi'i dari iya ya, mad tobi'i ya. Kalau mad tobi'i sama mad asli itu sama. Puspa Indah, hatur nuhun Teteh Puspa Indah sudah melengkapi. Ada mad itu kan ada mad tobi'i dan mad par'i. Mad tobi'i disebutnya itu mad asli, boleh sama ya. Teteh Puspa hatur nuhun sudah bantu jawab. Teteh Nurhayati betul ya. Sampai sini dulu, nanti lain lagi acara kalau nanti kita menghadapi apanya kan di bawah ya, nanti bisa robah. Kalau ini aja dulu ya, mati sebelumnya ada kasroh, maka ini adalah matobi'i. Iya betul nun ya Teteh Nurhayati. Teteh Puspa juga hatur nuhun. Kang R apa Teteh R begitu. Kemudian Teh Ida nuhun ya. Nah sekarang coba lihat sambungannya ya. Coba lihat sambungannya dari sini, sambungannya ke sini. Nah ini ada lanjutan. Coba tadi juga sudah ya, sebelum dijelaskan lagi. Tadi kan sudah kondisi matobi'i ya. Sekarang menghadapi alif. Sekarang menghadapi alif, dan alifnya itu beda kalimat. Kira-kiranya mad apa ini? Boleh siapa yang tahu sebelum dijelaskan lagi. Tadi memang sudah dijelaskan, sudah ketemu. Dan ini kebetulan sama ya. Pasti nanti akan dijelaskan lagi, tetapi supaya kita hidup, Teteh Nurhayati menjawab pertama. Hatur nuhun Teteh Nurhayati. Ini adalah yang lainnya ada yang tahu. Ini tadi sampai di ujung matobi'i, ternyata di sini ada alif ya. Di sini ada alif dan alifnya itu beda. Teteh Nengsi terima kasih sudah bantu teman-teman untuk mengartikan, sudah bantu teman-teman belajar di sini ya. Sudah melengkapi Teh Nesi, Teh Nur Aini. Terima kasih sudah melengkapi. Kalau mad ya, kalau mad tobi'i menghadapi alif dan alifnya di lain kalimat, di beda kalimat, artinya beda kata, itu artinya mad jaiz munfasil. Maka kita membacakannya adalah 5 harokat ya. Bukan yang U-nya, di yang ininya nih, yang panjangnya itu adalah yang diketuk 5 ya, karena menghadapi alif. Lalu ini beda lagi nih. Setelah tadi mad jaiz munfasil, maka di sini ketemu lagi nih wawu mati. Apakah pasangannya serasi ini? Ya, ini wawu mati. Ini ada doma. Apakah serasi? Mama nuzula, hadir kembali. Betul sekali ya. Ini adalah matobi'i. Matobi'i dari wawu. Karena sesuai dengan teori itu pelajarannya. Kalau wawu mati itu dengan doma. Kalau alif dengan fathah. Kalau iya dengan kasroh. Coba kita cocokkan lagi, betul tidak? Nih, wawu mati dengan doma ya. Ini wawu mati dengan doma. Ini kan pelajarannya apa, teorinya atau rumusnya ya. Maka di sini kalau matobi'i harus betul Mama Nuzula, Teteh Nurhayati, wawu sukun ya. Teteh Nurhayati sangat bagus sekali ya, selalu membantu ya, membantu untuk menangkap ya, untuk menangkap pembelajaran kita. Apakah ini termasuknya apa gitu. Matobi'i berapa harokat ya? Boleh komen yang tahu biar kita sama-sama ya. Kalau otak kita terpancing untuk menjawab, maka otak kita itu akan lancar berpikirnya. Mama Nuzula menjawab 2 harokat
ya. Hatur nuhun, betul sekali Teteh Nurhayati, Mama Nuzula, Teh Ida, 2 harokat, betul sekali. Hatur nuhun semuanya yang sudah menjawab, dan hatur nuhun juga yang sudah tap-tap layar. Boleh yang lainnya, Teteh Nurjana juga sudah bantu jawab, betul sekali ya. Tak begitu. Lanjut, Ufi, Kang Dedi nuhun sudah ikut like ya. Boleh like, boleh komen, dan boleh dibagikan lagi kalau dirasa live ini bermanfaat ya untuk kita dan untuk orang lain, supaya kita menjadi orang yang bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Anfa'uhum linas ya. Bi'ahdikum. Ini tadi sudah dijelaskan ya, mahrojnya H itu tebal, ini adalah jelas, ini jangan ini jangan nyeklek ya, kum ya. Di sini boleh jeda, boleh terus. Lanjut, di sini tidak ada huruf mati dan tidak ada yang sulit. Di sini ada tasjid. Tadi tasjid ketemu di awal. Setiap ada huruf tasjid, maka huruf yang sebelumnya itu disatukan ya. Yang sebelumnya itu apa? Wawu atau iya? Ini yang terdekat adalah nuhun, Mama Nuzula sudah menambahkan ya, nuhun. Yang dekatnya itu adalah alif, maka iya ya. Iya. Nah, di depan ya itu ada alif ya. Alifnya mati apa hidup? Tolong diketikkan yang hidup dan yang mati, boleh ya. Betul Mama Nujula, nanti akhirnya ke situ ya. Nanti akhirnya ke situ. Cuma karena kita ini forumnya belajar dari nol atau belajar dasar untuk orang-orang yang belum bisa, jadi kami di sini sedikit begitu, pelan-pelan sehingga nanti nyampe ke matobi'i, nyampe ya. Betul Mama Nujula, hatur nuhun ya. Teteh Nurhayati nuhun sudah menjawab nih. Karena hanya gini saja, kalau kitanya yang belum belajar memang sulit nih. Ini ianya diapakan ya, kok kosong, nggak ada mati, nggak ada patah, nggak ada apa-apa. Nah, kondisi yang seperti ini dihukumi sama dengan mati jika kosong seperti ini. Sudah dibantu jawab oleh Teteh Nurhayati. Terima kasih Teteh Nurhayati. Iya ya, berarti kalau sudah alif mati lalu di sampingnya itu sesuai, maka betul sekali kata Mama Nuzula ya. Kata Mama Nuzula bahwa ini adalah matobi'i alif, karena di sini hanya alif. Matobi'i itu kan ada alif wawu iya. Berapa harokat harus dibacanya? 2 harokat. Bagaimana prakteknya? Wa iya. Nah, diketuk aja 2 ya. Iya ya, far. Wah, ini kita sudah di penghujung waktu nih ya. Kita setiap labnya itu hanya bisa 1 ayat karena ini hanya menyelipkan waktu habis subuh sedikit. Kalau ibu-ibu tentunya di dapurnya sibuk kan, setelah ini harus nyuci piring, harus bersih-bersih dan lain sebagainya. Ada kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang ibu di rumah ya, harus ngurus suaminya, harus ngurus anaknya, harus ngurus dapurnya, itu kan wajib. Nah, makanya kita harus bisa membagi waktunya. Habis subuh selipkan dulu untuk tolabul ilmu. Farhabun. Nah, coba ini sebelum kita mengakhiri ya, boleh tap-tap layar dulu deh semuanya. Kita sekarang akan berakhir. Boleh tap-tap seperti ini ya, boleh tap-tap seperti ini untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini ya. Dan boleh minta komennya ya, itu Mama Nuzula. Terima kasih Mama Nuzula sudah bantu jawab untuk teman-teman ini di akhir ini. Ini namanya mad arid li sukun ya. Tapi akan dijelaskan nih kalau itu sudah ke akhir. Tapi kalau yang bagi yang belajar itu butuh penjelasan, makanya akan dijelaskan lagi. Terima kasih, ini tadi sudah mengawali oleh Mama Nuzula ya. Yang lainnya ada yang tahu yang lainnya ini adalah mad apa nih? Tapi tetap berawalnya dari matobi'i biar mudah ya. Kalau langsung menebak
mad aridli sukun kan susah. Jadi mad aridli sukun itu dari mad tobi'i dulu. Betul Teteh Nurhayati. Nanti baru kita belajar posisi ada di mana nih gitu. Mari kita dari mad tobi'i dulu ya. Wawu mati sebelumnya sukun. Lihat nih. Wawu mati sebelumnya sukun. Sama tidak? Nah, ini adalah awalnya ya. Jangan lihat ayat dulu. Anggap ini di tengah ya. Ciri-ciri seperti ini adalah mad tobi'i, dibacanya panjangnya 2 harokat jika ini bukan di akhir ayat. Anggap ayatnya tidak terlihat ya. Anggap ini di tengah. Nah, kondisi seperti ini adalah mad tobi'i karena ciri mad tobi'i itu adalah alif mati dengan patah, wawu mati dengan domah, ia mati dengan kasroh. Nah, ini akur ya. Mana tadi? Nah, ini kan sama, maka ini namanya ini mad tobi'i 2 harokat di panjangnya. Nah, lanjutannya jika mad tobi'i ini posisinya berada di akhir ayat dan kita berhenti membacanya, maka seperti tadi yang dikatakan oleh Mama Nuzula, ini namanya bukan mad tobi'i lagi kalau posisinya berada di akhir ayat, tapi namanya menjadi mad aridli sukun. Nah, itu kita nambah ilmu lagi nih selain mad tobi'i. Kalau mad tobi'i kan tadi banyak tuh di tengah-tengah, banyak ditemui, pasti sangat melekat sekali. Nah, tapi ciri-cirinya juga sama, hanya bedanya posisinya saja. Kalau mad tobi'i mah adanya di tengah dan panjangnya 2 harokat, tetapi kalau mad aridli sukun itu adanya di akhir ayat dan panjangnya juga adalah 5 harokat. Demikian pembelajaran kita pagi hari ini. Semoga di pagi hari ini kita sudah mendapatkan nilai pahala, amin ya rabbal alamin. Yang penting kita sudah bermanfaat, udah itu aja ya. Tidak usah mikirin kalau itu pahala atau bukan. Yang penting kita berbuat yang terbaik saja gitu. Terima kasih kepada semuanya. Semoga semuanya itu diberikan panjang umur, sehat, lancar rezeki, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Yang akan terus berlanjut mengikuti pembelajaran ini, lab belajar tajwid dari dasar dari nol itu akan berlangsung setiap habis subuh jika kitanya panjang umur dan sehat walafiat, amin. Supaya mudah-mudahan kita semua disehatkan, supaya kita dapat silaturahmi di sini setiap pagi. Dan kalau habis maghrib itu tergantung situasi, karena kalau habis maghrib sayanya ke musola kalau tidak hujan, tapi kalau hujan belajarnya seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.